di LMS. Bener nggak teman-teman? Iya, Kak. Kalau boleh tahu nggak terakhir Pahan itu cerita tentang apa atau maksudnya belajarnya tentang apa gitu? Atau ada tugas dan sebagainya gitu? Nyoba Matplotlib. Kemarin kalian offline atau enggak? Atau gimana? Cerita aja guys. Ada yang bisa on mic kah gitu? Ngoprek-oprek. Okan, gue tahu lu di sini. On mic lu. Oprek. Opreknya tuh oprek-oprek apa? Kalian nyoba Matplotlib? Apakah kalian ngoding pakai G-Collabs juga kah di sana? Pada saat kelas? Atau gimana? Iya gitu, Kak. Kayak gitu ya? Oke. Karena, oke deh langsung aja. Mungkin kita review ya kali ya. Review dikit-dikit tentang Matplotlib sama kemarin katanya ada tugas. Benar? Tidak? Iya. Oke deh. Kita lanjut. Mungkin apa ya? Kita sebentar. Apa sih? Kan kemarin udah nyoba-nyoba ya. Dari kalian gitu ada yang masih bingung nggak? Maksudnya kayak bingung bagian apanya kayak gitu mungkin. Entah pada saat input data kah atau pada saat kayak gimana kayak gitu. Ada nggak? Kan kemarin udah nyoba-nyoba nih katanya. Ada yang masih bingung nggak tentang ngoprek-ngoprek matplotlibnya? Intermezzo sedikit in matplotlib itu mungkin udah dijelasin sama Pahan ya. Itu tuh buat yang kayak bikin grafik cuman dari pemrograman komputer gitu. Misalnya, tapi dalam bahasa komputer gitu. Nanti outputnya bentuknya grafik gitu. Jadi kita nanti tinggal input data-data kayak gitu. Nah, ya gimana nih? Ada itu nggak kendala kayak misalkan kayak kemarin? Bukan kendala sih. Misalnya nggak ngerti di bagian inputnya atau di bagian apanya gitu pada saat ngoprek kemarin. Kalau misalnya nggak ada, jawab nggak ada aja ya, guys. Ini semuanya dari kalian kemana aja? Gimana nih? Boleh tolong bantu direspon dulu ya guys, biar kita juga tahu nggak amannya atau lagi di bagian mananya nih buat DRP-nya. Yang lain gimana nih? Baru Dimas doang yang respon. Beneran aman atau masih perlu nih kita jelasin dari awal lagi? Iya, kalau emang apa gitu, maksudnya biar kita belajar dari awal juga, biar teman-teman yang ngerti. Ini kan pada aman-aman aja ya, maksudnya perlu nggak kita review dari awal? Perlu, Kak. Oke, mantap. Okan, Okan doang yang perlu nih. Yang lain gimana yang lain? Perlu, perlu. Oke, mantap. Oke, eh review singkat aja mungkin. Oke, oke. Review singkat, kita ke itu dulu kali ya. Lu mau ngambil alih nggak? Ini bentar, 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 bentar. Oke, izin ini ya. Oh ya, sebelumnya kalian dapat nggak sih yang drive drive isinya ada Word, terus ada ituannya,
Codingan ya, codingan Matplotlib di LMS. Pokoknya sih ada word oh dapat ya, mungkin itu jelasin yang Matplotlib satu aja kali ya, mungkin cara cara input data terus kayak tadi tabel gitu ya. Izin saya screen ya. Oke, izin ya guys buat mungkin sambil belajar bareng. Kalaupun di sini nanti juga gue ada salah atau kurang, boleh langsung disanggah aja ya. Maksudnya kan sama-sama belajar bareng. Tuh. Nah, boleh sambil semuanya siapin Google Colab-nya masing-masing biar ada di sampingnya. Langsung dicoba juga. Ini sebenarnya masih basic. Kayak tadi kan Matplotlib itu buat gimana caranya kalian bikin grafik dari istilah codingan ini ya. Nah, pertama ini cara buat istilahnya menampilkan grafiknya, menyiapkan objek dari figur. Kan namanya grafik berarti dia ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Nah, kita input dulu nih istilahnya kayak yang di awal. Kita figur AX sama dengan PLT subplot, itu maksudnya kita nyiapin dulu nih objek dari figur sumbu-sumbunya kayak gitu. Terus udah kalau kita udah masukin nih, udah kita siapin istilahnya sumbunya, kita masukin ke datanya. Kan pasti namanya grafik ada sumbu X atau ada data di sumbu X sama ada data pada sumbu Y. Nah, kita siapin kalian mau masukin datanya berapa. Aku di sini masukin untuk data X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus untuk data Y-nya itu 10, 20, 25, 30, dan 15. Nah, ini maksudnya nanti kan grafik berarti dia connecting ya. Dia connecting misalnya kayak 1 sama 10, 2 sama 20, 3 sama 25, dan seterusnya. Nah, kita nambahin nih istilahnya ke dalam objek yang tadi kita udah bikin di awal nih, yang fix sama dengan AX PLT subplots. Nah, kalau udah kita substitusikan istilahnya datanya ke bagian plottingnya atau grafiknya, kita show atau tampilkan chartnya sehingga ketika di running dia akan muncul seperti ini. Tuh. Teman-teman ada yang sambil nyoba? Dapat Kak? Oh, ini apa sih? Oh, yang tadi ya. Kalian ada yang sambil nyoba, guys? Gimana? Yang sambil nyoba bisa muncul grafiknya? Ini tuh ini tuh filenya itu ya dari apa? Dari yang file DOCX ya. Ini codingan dari file apa? Dari file DOCX kan ya? File materi. Gimana, Bas? Sorry, suara lu gak kedengeran, Bas. Tes tes suara gue masuk, Pak? Masuk, masuk. Enggak, ini tuh yang Matplotlib 1 sama 2 ini tuh codingan dari Pahan kan? Ini tuh dari apa? Dari materi kan? Iya, Bas. Oh ya. Oke, gimana teman-teman? Ini gimana buat yang satu apa? Satu grafik doang, teman-teman. Si paham nggak kan tadi kan eh
apa namanya, kayak X, Y, titiknya tuh 1,10 ya. Nah, berarti kan di sini kan. Nah, kayak kayak gitu aja kayak di grafik biasa. Terus yang selanjutnya titik 2,20 berarti di sini. Itu kayak kayak grafik gitu. Nanti muncul ya, muncul outputnya kayak gitu gitu. Sebenarnya buat grafik itu nanti ada banyak macamnya ya. Maksudnya gimana? Bisa diubah-ubah gitu loh. Diubah-ubah gambarnya ya untuk grafik garisnya gitu kayak contoh ada nih yang ya fungsinya maaf, ah yang kayak ada titik-titiknya kayak gitu kan ini kan yang kalau yang tadi outputnya apa ya kayak nggak terlalu kelihatan gitu ya titiknya di mana gitu perpotongannya titiknya gitu dari sini masih aman teman-teman buat input data yang ini. Kalau aman mau lanjut ke kalau misalkan kita butuhnya dua fungsi ya berarti ya. Dua fungsi atau dua garis sih jatuhnya. Dua data X dan Y. Iya dua data maksudnya. Gimana gimana? Kata Bila aman. Kalau yang lain, nih boleh disambil dicoba-coba aja ya teman-teman. Maksudnya biar sekalian apa? Kalian lihat juga runningan kalian Iya, bisa berhasil atau enggak. Kalau nggak bisa berhasil, boleh berkabar gitu. Nanti oke. jaringan salah satu errornya di mana. Oke, aman-aman. Oke, mungkin lanjut ke yang tadi kita punya ah dua garis ya. Maksudnya gimana caranya? Berarti kan ya dua x ya. Kita ya kayak tadi yang buat manggil matplotlib-nya. Lalu kalau misalkan kita mau butuh dua dua data gitu, dua dua garis ya. Apa sih? Itu ya, ya dua garis berarti kan kita harus punya empat data ya. Maksudnya dua titik lah. Gimana bukan dua titik. Maksudnya kayak kita punya pasangan dua punya pasangan XY1 dan juga punya pasangan XY2 gitu. Maksudnya kayak X1Y1 lalu X2Y2 kayak gitu kan. Nah, kita udah punya nih. Nah, inputnya mungkin seperti biasa gitu kan. Nanti kan pasangannya kayak XY berarti kan 1,10 terus 2,20 gitu ya. Nah, oh ya tadi mention di awal, maksudnya cara cara nginput datanya itu enggak XY ya, X X koma Y X koma Y gitu. Jadi kalau X dulu kayak gitu semuanya. Baru habis itu kalau Y lanjut Y semuanya kayak gitu. Jangan kayak kan titik satu berarti kan 1,10 ya. Nah, itu jangan kayak gitu. Jadi kayak kalau X dulu semuanya. Terus yang ada gitu data yang ada. Terus kalau Y juga semuanya. Nah, karena tadi dua garis berarti kan kita butuh X2-nya juga kan. Nah, kita masukin seperti seperti ini data yang kita punya gitu kan. Nah, tadi kan kita manggil apa? Yang export datanya kan cuma sekali ya. Nih, yang ini. Nah, kalau kita mau manggil bentar. Nambahin objek gitu. Nah, ke dalam objek. Nah, kalau dua berarti kita masukin dua karena kan yang ini tuh milik yang garis pertama lah ya bilangnya. Terus yang kita dua kali gitu. Yang ini juga kita panggil buat yang data kedua kayak gitu. Nah, habis itu tinggal PLT show dot show itu buat manggil chartnya setelah di running kita dapat deh grafik ini gitu. Nah, mungkin
Gimana? Kalau di grafik ini, gimana guys? Oke, karena nggak ada yang nanggepin lagi, lanjut ke apa ya? Kan tadi kan kayak garis biasa gitu ya. Uh, Maksudnya ini lebih ke garis di grafiknya gitu ya. Karena lo nggak atau Babes? Ini lebih ke tipenya aja sih. Kalian nih kalau lihat nih, kalau tadi kan mungkin nggak, istilahnya tadi nggak putus-putus ya. Ini versi putus-putusnya gitu. Nanti kalau seandainya di tugas kalian di ya tinggal kayak gitu. Tinggal seperti ini aja nih cara membuatkan tabel di AX, set X label atau Y label atau kalian mau yang title kayak gitu. Nah, kalau yang ini membuat legend atau tadi kan masih lurus-lurus ya grafiknya. Nah, ini versi melengkung atau biasa kalau itu fungsi kuadrat ya sin cos, cosinus gitu. Di set dulu import matplotlibnya, terus di npsin atau labelnya sin, atau mau yang labelnya cos kayak gitu. Kayak ini yang sin kan yang warna biru, yang cos itu yang warna oranye. Nah, ini kalau misalnya kalian banyak nih, datanya banyak. Tadi kan lebih dari dua, ini datanya mungkin lebih dari dua atau empat atau nanti ya pokoknya lebih dari dua lah kayak gitu datanya. Bisa kalian gunain import nampi SNP terus plot py plotnya SPLT. Nah, nanti kalian masukin nih data-datanya. Jadilah dia bisa sebanyak ini untuk data penjualan. Nanti kalau misalnya mau masukin yang sales atau data penjualan tadi yang buat title-nya bisa kalian gunakan lagi yang di bagian di. Gimana sampai sini ada yang mau ditanya? Ini basicnya buat Matplotlib sih guys. Jadi kalau bisa eh dimengerti gitu. Gimana? Ada yang mau nanya dulu nggak sejauh ini? Atau ketika nyoba runningannya nggak bisa ternyata gitu? Aman. Oke. Satu doang nih yang aman. Yang lain gimana? Kan codingan bahan ya, maksudnya kayak masih bisa diikutin lah gitu. Aman lah codingan bahan. Nah iya, maksudnya kayak kalau ngeliat codingan bahan ini, kebetulan kan emang pada dapet ya, gitu. Ada pertanyaan dulu nggak nih guys? Kalau emang dari kalian buat codingan ini belum ada yang mau ditanya, mungkin dari tugasnya gimana? Ada yang bingung, yang mau share screen tugasnya? Kadang enggak.
Gimana teman-teman? Buat tugas yang dikasih sama Pahan di LMS. LMS. Itu ada kendala nggak buat pengerjaannya? Ada yang jawab nih, kita nganggapnya ya aman. Jadi boleh ditanyain dulu nih, mumpung masih kita ketemuan. Atau dari PJ-nya mungkin, PJ-nya selain Uno siapa lagi? Saya Kak, Mantap. Bila ya? Gimana? Bila udah ngerjain iya, belum Bila? Tugas yang udah Udah. aman nggak? Aman nggak? aman, alhamdulillah. Kemarin tuh sempet bingung kayak error gitu loh Kak, pas aku mau bikin X-nya itu yang ada negatif. Tapi sekarang udah nyoba, Iya. udah bisa. Jadi parabolanya udah sempurna. Nah kemarin pas Senin itu parabolanya tuh kayak tengah doang gitu nggak bisa masuk ke negatif. Tapi sekarang udah bisa. Yang lain gimana? Selain Bila, Ya, tugasnya juga masih ini nggak sih? Masih bikin aman Kak dari Novita. Kalau yang lain teman-teman tugasnya udah dicoba-coba belum? Oke, kalau pada aman mungkin Babas mau mau ngomong Bas. Mau ngomong apaan ya? Ya udah oke. Eh, mungkin tadi udah bahas Matplotlib 1 ya. Jadi mungkin kita bahas singkat Matplotlib 2. Jadi izin share screen. Eh, oke. Di sini aku pakai Visual Studio Code aja karena lagi nge-lag buat buka Google Colab. Jadi sama aja lah, sama-sama bisa nampilin juga. Jadi kalau buat Matplotlib 2 ini NP Arrange ini tuh dia dia tuh pengen ngurutin data. Dia tuh datanya itu dinaikin ya. Jadi ini tuh batas awal 0,0,
batas akhir 2,0, kenaikannya 0,01. Jadi dia tiap tiap kenaikannya itu 0,01 sampai 1,99. Kalau ini untuk ya hitung persamaan sin ya. Terus apa? Oh nih, ini tuh karena outputnya banyak nih. Kalau di Visual Studio Code ada kayak gini nih. Mungkin yang udah pernah make tahu ya. Jadi dia di skip, tapi kita bisa milih kayak gini. Bisa ditampilin tuh banyak banget datanya tuh. Terus ini yang ini grafik sin X. Kayak biasa import matplotlibnya dulu, terus definisiin grafiknya, figur tuh grafik secara keseluruhan, X-nya itu aksis, terus ya PLT subplot ini ya grafiknya ini, terus ya sama aja kayak cuman nentuin ini doang, visualisasi nilai sin doang. Ini masih simple-simple aja, terus nah ini juga nih dia untuk bikin dua grafik. Jadi dia di sini nih dibikinnya itu subplot per subplot. Ya, jadi kalau kalau tadi kan di dalam satu subplot, jadi dalam satu grafik ada dua garis kan. Nah, kalau ini karena ada dua subplot, jadi ada dua grafik. Masing-masing nampilin satu sin X, satunya lagi cos X karena data yang dimasukin seperti itu. Oke, yang ini juga nih, ini untuk 4 nih, sampai 4 biji bisa juga. Pokoknya banyak, bisa nampilin sebanyak yang kalian mau kalau subplot. Tuh, datanya, yang penting datanya disesuaikan. Dan nih, ini kenapa dia nulisnya data X2, jadi biar kalian gak repot, kalian bisa manggil data yang sama. Kalau memang isinya sama ya, kalian bisa ngambil yang sama, atau sebenarnya kopas juga bisa aja, kopas kopas doang. Nah, oke. Nah, kita review singkat-singkat aja soalnya mau review tugas juga. Terus ini, bentar. Ini apa nih? Nah, nih, ini ini mungkin kalian udah coba run ya. Kalian mungkin bingung kenapa ada grafik 01 di sini nih. Gak ada apa-apanya. Di sini juga ada nih tuh. Itu tuh karena di sini di plotnya apa? Grafiknya itu udah didefinisiin, tapi nggak ada datanya. Awal ya datanya itu ada di sini nih. Tapi di sini didefinisiin lagi. Nah, jadi PLT subplots-nya itu ada dua. Makanya yang ini jadinya datanya kosong gitu. Sama ini juga ya. Ini sama aja jadi ya udahlah. Aman kan ya? Nggak ada yang bingung kan? Ini mah masih gampang-gampangnya. Udah ada filenya juga. Kalian udah dapat juga filenya di LMS. Jadi kita ke latihan satu aja guys. Nah, ini dia plotting sederhana. Oh, FX untuk XPX. Oke. Ini ini bisa jadi referensi buat tugas kalian kalau kalian stuck. Ya, hasilnya harusnya gini ya grafiknya kurang lebih. Kalau yang ini eh saya malas bikin codingan buat bikin grafiknya jadi terpisah, jadi saya satuin aja. Tapi ya untuk apa? Untuk bentuk grafiknya harusnya sama ya, kayak gini. Untuk kubik, linear gini, atau dia juga bisa naik naik konstan juga bisa. Kuadratik ya, tau lah kalau kuadratik tuh dia kayak gini, kayak huruf U atau huruf V dia. Terus apa lagi ya? Fx sin X per X. Nah, ini juga. Kalau ini tuh tinggal nyesuaiin rumus aja, pastiin rumusnya bener aja sebenarnya ya. Kalau itu. Kalau untuk manggil plotnya ya kita tinggal ngulang doang, ngulang-ngulang dari apa file pertama dan kedua doang. Nah, kayak ini X. Labelnya nilainya jadi X. Terus ya label fx di sini nulis apa? Munculnya ini. Nah, kita ganti fungsi X. Terus samalah
kayak gitu-gitu doang. Nah, ini PLT grid true. Kenapa ini ada? Ini buat biar ada gridnya guys. Kalau ini kita tulis false, nggak ada gridnya. Jadinya susah ngeliat titiknya kalau nggak ada. Kalau kita nggak pakai apa marker-markernya tuh. Nah, balikin dulu gridnya. Oke, oke. Harusnya aman ya kalian nggak ini mah pakai ChatGPT gitu tembus. Nah, kalau yang ini nih. Nah, ini kalau yang ini ya energi kinetik dan energi potensial terhadap waktu dalam gerak jatuh bebas ya kalian tahu lah grafik ini harus udah familiar. Ini kan apa kekekalan energi. Jadi kekekalan energi sama konversi energi juga. Jadi benda ketika belum jatuh energi potensialnya masih maksimum, energi kinetiknya masih nol. Pas mulai gerak jatuh grafik energi potensialnya turun terus sampai ke nol, terus energi kinetiknya naik terus. Itu cukup simpel lah ya. Ini rumus-rumusnya tuh. Velocity, gravitasi dikali waktu, gitu-gitu. Ini Eka nih, energi kinetiknya. MV kuadrat, PP-nya MGH. Oke, terus kalau latihan keduanya, nah ini kalian tiba-tiba jadi anak akuntan di sini. Ada data penjualan mobil, terus terus ada data bulannya dari Januari sampai Agustus. Data jumlahnya juga ada di sini. Ini untuk tipe mobil MPV 4x2. Oke, sama. Jadi apa tuh namanya? Sebenarnya kita tuh nggak harus ngedefinisin sebuah data itu sebagai data X, data Y gitu. Kita tuh bisa ini nih di PLT plotnya ini ya kita kan udah tahu ya kalau namanya grafik tuh X, Y. Jadi kita tuh nggak harus selalu ngedefinisin itu sebagai data Y, data X gitu. Yang penting di sininya nggak terbalik aja. Ini untuk markernya nih, titiknya jadi bulat, warnanya jadi biru, garisnya, line-nya nih strip. Jadi ini dia garis lurus biasa. Title, nih titlenya di sini. Bulan, label X. Jumlah penjualannya label Y. Oke, simple. Nah, kayak yang ini. Kalau yang ini mobilnya nambah 3 jenis, terus disuruh tipe garis dan warna yang berbeda. Buset. Terus dikasih legend sama judul yang menarik. Oke, BTW ini PLT figure fixed size ini untuk nentuin ukuran ininya ya, ukuran grafiknya. Eh, yang aku tahu ini pakai satuan inci. Terus ya sama manggilnya PLT plot juga dan ya disatuin aja kalau saya. Eh, terus oke. Ini apa? Ini tadi markernya bulat. Kalau ini markernya square, markernya diamond, markernya segitiga. Kalau warna ya kuning, merah, hijau, biru. Nih, tuh. Dikasih label, di judul, label axis, label label Y, terus ini legend. Legendnya nih legend di kotak ini ya, tau lah ya. Kalau udah pakai Excel tahu. Terus lokasinya ditaruh di kiri atas upper left. Nah, makanya dia muncul di sini. Itu. Gitu-gitu aja sih. Aman kan tugasnya? Ada yang perlu ditanya nggak buat tugasnya? Nih, nih Kak, nih kita juga ngerjain kok tugas kalian. Jadi bisa dipastikan tugasnya tidak ngaco dan bisa dikerjakan. Gitu. Ini turun baru saya karena itu masih oke, aman lah ya.
Kalau ada yang mau ditanya, itu aja. Cukup apa langsung ngomong aja nggak apa-apa. Atau kalau mau langsung share screen juga nggak apa-apa buat nanya. Oke guys, gimana buat tugas? Tadi beberapa ada yang aman. Kalau yang lain buat tugas gimana? Brar, tugas lu gimana, Brar? Terus yang lainnya belum. Ya udah, matiin dulu. Oke, karena apa ya? Udah emang gak ada yang nanya lagi gitu. Nih, karena udah gak ada yang nanya, terus juga dari tadi apa tentang tugas kalian, nggak ada yang apa ditanyain. Iya, dari kalian nggak ada yang ditanyain, terus juga tadi aman-aman aja kan ya. Gue harap kalau tentang tugas yang ini buat Matplotlib semuanya aman ya. Karena maksudnya tadi kan udah pada aman-aman. Semoga yang lainnya pun aman gitu. Kalaupun emang ada yang baru menemukan problem gitu ke depannya, nanti boleh ditanya aja, boleh ke Ara, boleh ke gue, ke Babas gitu, buat tugas kalian yang apa Matplotlib. Kalau mau, kalau misalnya emang ada problem gitu kan, kayak kok ini nggak bisa sih kak, kayak gitu gitu gitu. Nah terus habis itu karena ya udah karena mulu kan dari tadi dicukupin aja kali ya. Nah gue buka lagi deh, gue open lagi nih. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum mengakhiri pertemuan pada hari ini, pada sore ini. Kak, sorry aku mau nanya deh. Kan tadi aku nyoba yang graphic scene X per X itu kan sebelumnya udah nyoba, terus bisa. Terus tadi kan aku ngeliat yang ada grid gitu, terus aku nyoba nambahin grid. Terus malah error. Dan aku hapus gridnya juga error. Tapi aku coba kode yang sama di notebook yang lain, itu bisa berhasil runningnya. Itu emang kayak gitu kah, Kak? Nah, itu salah satu, kayaknya salah satu kekurangan psikologis Iya, ya. jadi kadang tuh di kelas kan, karena dia kan makanya nyatunya internet ya, ya roll ya. Jadi kadang Iya. depends sama kestabilan jaringan juga. Kalau jaringan kamu nggak stabil, kadang iya jadinya malah jadi error gitu. Nah, kalau misalnya error-error terus, boleh nih kalian buat coba running doang ya. Kalau mau pakai Python atau mau pakai VS Code, boleh gitu. Yang versi offline-nya. Dicoba aja dulu di running. Kalau ternyata di VS Code bisa atau di Python bisa, berarti aman sebenarnya. Tapi kalau ternyata dicoba di VS Code dan Python juga nggak bisa lah, berarti itu memang ada error di programmingnya gitu. Oke, Kak. Thank you. Nami, itu nyoba yang tadi ya. Oke, oke. eh Buat yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini open lagi nih, sebelum ditutup banget. Udah siap-siap pulang aja nih kata gue. Daniel, Abrar, Okan, Okan. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Iya ya. Apa tadi? Oh cukup. Nah, ya udah. Oke oke. Eh, Daripada lama-lama ya. Mungkin segitu aja pertemuan kali ini. Mungkin tadi udah gue bilang kalau misalkan emang baru ketemu problemnya apa gitu buat tugas kalian, buat yang Matplotlib ya, terkhususnya materi Matplotlib. Nanti boleh langsung ditanyain aja. Kita segrup ya teman-teman. Maksudnya kalau mau langsung chat nggak apa-apa gitu. Ini tuh aja ditutup. Tadi udah baca doa, mungkin sekarang alhamdulillah aja kali ya bersama. Alhamdulillah. Oke, ditutup ya teman-teman.
Kalau tadi ada salah, kurang belajar dan gimana ya, mohon maaf teman-teman. Kita sama-sama belajar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Kak.